Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Putri. Di sini saya akan membahas tentang tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran PAI. Adapun kerangka yang umum digunakan adalah taksonomi Bloom yang membaginya ke dalam 3 ranah. Yang pertama ada kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif. Apa itu ranah kognitif? Ranah kognitif adalah pengetahuan yang berfokus pada aspek intelektual, kemampuan berpikir, dan penguasaan pengetahuan. Dalam PAI, ini adalah dasar untuk memahami konsep, dalil, dan sejarah Islam. Adapun ranah kognitif memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada C1, yaitu mengingat. Kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contohnya dalam PAI, yaitu menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua ada C2, yaitu menjelaskan. Kemampuan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya menjelaskan arti dari Asmaul Husna. C3, yaitu menerapkan. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau baru. Contohnya, menerapkan adab makan dan minum sesuai ajaran Islam. C4, yaitu menganalisis. Kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi hubungan antar bagian tersebut. Contohnya, menganalisis hikmah di balik perintah sholat. C5, yaitu mengevaluasi. Kemampuan untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Contohnya, memberikan argumen mengapa riba diharamkan. C6, yaitu mencipta. Kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal dari informasi yang ada. Contohnya, menulis sebuah cerpen dengan pesan moral Islami. Yang kedua, ada ranah efektif, yaitu sikap dan nilai yang berkaitan dengan emosi, sikap, nilai-nilai, perasaan, dan pembentukan karakter. Ini adalah jantung dari PAI karena tujuannya adalah membentuk akhlak mulia. Adapun ranah efektif memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada menerima, yaitu kesediaan untuk menyadari dan memperhatikan suatu fenomena atau stimulus. Contohnya, mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, menghargai, yaitu memberikan nilai atau keyakinan terhadap suatu objek atau informasi. Contohnya, meyakini kebenaran adanya hari akhir. Yang ketiga, menanggapi. Partisipasi dari peserta didik tidak hanya memperhatikan tetapi juga bereaksi. Contohnya, bertanya tentang materi yang belum dipahami. Keempat, mengorganisasi, yaitu menginteraksi nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk sistem nilai yang konsisten. Contohnya, lebih mengutamakan sholat daripada bermain. Kelima, karakterisasi, yaitu nilai-nilai telah menjadi bagian dari kepribadian individu dan secara konsisten memengaruhi perilakunya. Contohnya, terbiasa bersikap amanah, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi situasi. Tiga, ranah psikomotorik atau keterampilan, yaitu berhubungan dengan keterampilan fisik atau gerakan. Dalam PAI, ini terutama berkaitan dengan praktik ibadah dan keterampilan yang bersifat fisik lainnya. Adapun ranah psikomotorik ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu meniru, mengamati dan menirukan gerakan yang dicontohkan. Contohnya, mencoba melafalkan huruf hijaiyah seperti yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, manipulasi, yaitu melakukan gerakan berdasarkan instruksi atau panduan tanpa melihat contohnya langsung. Contohnya adalah melaksanakan urutan gerakan wudhu setelah membaca panduannya. Yang ketiga, presisi, yaitu melakukan suatu gerakan dengan akurat, benar, dan tepat tanpa bantuan. Contohnya, melaksanakan gerakan dan bacaan sholat dengan benar dan tanpa kesalahan.
Yang keempat, artikulasi, yaitu mampu merangkai beberapa gerakan menjadi satu rangkaian yang padu, lancar, dan efisien. Contohnya, mampu menyelenggarakan jenazah, memandikan, mengapani, mensalatkan, dan menguburkan. Yang kelima, ada naturalisasi, yaitu gerakan telah menjadi otomatis dan dilakukan secara alami tanpa perlu berpikir. Contohnya, melakukan wudhu, salat secara refleks, dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.